Apabila membeda-bedakan, Allah Ta'ala aja nggak membeda-bedakan waktu di dunia. Karena di akhirat hanya berbeda orang beriman aja Pak Ibu yang Allah sayangi, nang lain gak ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa izastansahaka fansahu, apabila dangsanak, apabila saudara kita orang Islam ini atau saudari orang Islam ini minta nasihat, fansahu, berikan tausiah nasihat, jangan jual mahal. Apabila mereka minta nasihat, nasihati. Apabila mereka minta ceramah sebentar. Hak kita sebagai orang Islam supaya mudah menjawab. Kalau kada ada nasihat bahaya juga Pak Ibu. Contohlah nang banyak di pernikahan, mun kawa kalau bisa ada nasihat sedikit lah. Nih orang hanyar berumah tangga ini nah dinasehati, ceramah lah ya 5-10 menit. Karena orang wayah ini banyak cerai, cerai muda Pak Ibu. Inyak ada mengerti cara berumah tangga itu kada mengerti. Karena baru merajut rumah tangga perlu Bapak Naib atau Tuan Guru di situ menasehati mereka berdua ini. Ikamlah sebagai suami, sayangi istrimu. Inya menerimamu, lamaranmu diterimanya. Padahal inya sudah membanding laki-laki yang tertampan di hatinya, laki-laki yang terbaik di hatinya banyak aja, tetapi inya menerima ikam yang paling unggul, yang bersinar di hatinya. Ya, tak bagus ya sedikit. Yang suami lagi, sayangi istrimu. Inilah perempuan yang terbaik. Dari seluruh perempuan di dunia, yang terbaik adalah istrimu. Kalau membanding-banding, dada habis-habisnya. Bujur gak kadakah? Membanding-banding itu dada habis-habisnya. Seikung hidung mancung, tapi bakantut bebau. Nah, kan ini contoh aja Pang lah. Contoh ada aja Pak Ibu. Tutupiakan kekurangan istri, tutupiakan kekurangan sang suami. Namanya berumah tangga saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Nah, bagus. Kalian menggabungkan dua keluarga besar. Dari sang suami punya keluarga besar, dari istri punya keluarga besar. Karena kalian bersatu, menjadilah penggabungan dua keluarga besar. Kemudian hati-hati talak dan cerai. Nah itu tuh. Karena di ujungnya hanya tanyai, bisalah mandi wajib. Pahamlah mandi wajib. Ikam rukun mandi wajib ada berapa? Jawabannya asal basah aja kalau guru. Nah ini sakit barangnya ini. Paksa di kursus lu mandi wajib ini rukunnya ini mah itu Pak Ibu. Supaya inya ini dalam berumah tangga bernilai ibadat. Itu contoh nasihat. Zaman kita wayah ini bingung umat. Banyak orang bertakun, guru, ini kan orang minta nasihat. Pian hari apa? Guru hari raya, itu nanti ditakunakan. Pian hari raya hari apa? Pian wukuf Arafah, apa maksudnya puasa Arafah hari apa? Nah, kami minta pendapat pian, nasihat kada tuh, minta nasihat kada. Hak kita untuk menasihati. Nah, lalu Pak kita bukalah di sini, waktu masih panjang. Kalau kita mau mempelajari dan memahami serta menganalisa, nah ini penting. Kalau mau,
Ibarat bubuhan kepolisian tuh jero ulun, orang nih mati bagantung. Kepolisian kada langsung percaya orang nih mati bagantung, bisa juga mati digantung. Tahun kepolisian kayak itu, ini ada ahlinya bukan kepolisian itu. Mati bagantung dengan mati digantung beda kasus. Memang mati, tapi dalam keadaan bergantung. Apakah orang ini mati bergantung atau mati digantung? Kalau mati bergantung, berarti pribadi dia hendak mati bergantung. Kalau mati digantung, ada pembunuhan terencana. Bukan polisi itu urusannya, lain guruden. Pasti mereka itu Pak Ibu analisis dulu, identifikasi dahulu, olah TKP dahulu, rekonstruksi dahulu. Tanyai bukan kepolisian supaya kasus terungkap, diteliti dulu. Kenapa tuh orang tuh rajin dibawa ke rumah sakit dulu tuh, diapai itu? Dipisum atau otopsi? Nah otopsi, nah, itu tuh diteliti dulu. Ternyata ada bekas pukulan, ada bekas luka senjata tajam. Nah pasti polisi meneliti, ini ada pembunuhan terencana, cari alat bukti. Nah itu setelah itu baru terungkap dia mati dibunuh. Kenapa maka bergantung? Menghilangkan jejak. Tapi di kepolisian ada cara-cara meneliti kasus itu. Bujur kada? Itu contoh kepolisian. Bicara pulang kesehatan, nih ada dokter di sini. Dokter kada mau langsung dokter lah pian meresep obat, neliti dulu keadaan pasien ini. Maulah langsung dok, datang pasien langsung resep obat, pasti teliti dahulu pian. Macam-macam tuh menurut ilmu kedokteran. Kenapa? Di sini sakit. Ijar dokter tuh buka mulutnya, nangkai bis disintari itu. Nah, iyalah dok. Nah ini dokter ada di sini. Maulah sakit tenggorokan. Teliti dokter dulu. Oh ada radang. Lalu dokter panas badan, pusing. Di otak mereka resepan obatnya ini. Nah itu berarti melihat dulu keadaan pasien, kemudian keluhannya, kemudian diperiksa pakai alat-alat kedokteran. Akhirnya muncullah resep obat dari dokter. Bujur kada? Yuk, itu namanya analisis dulu, teliti dulu. Nah, kalau kita berbicara perbedaan Pak Aibuai, ada yang hari Sabtu hari raya, ada yang hari Minggu. Nah, kan kayak itu perbedaan. Ulun contoh, ini perbedaan. Ada yang memadahkan banyuni cangkirnya bekas tahi cacak, lalu dibuat di banyu putih. Ada pulang yang mengatakan ini cangkir sudah dibasuh bekas tahi cacak, tapi sudah dibasuh, dimasukkan banyu putih, dibuat di banyu putih. Berbeda kada? Ada nang belum dibasuh cangkirnya, dibuang tahi cacaknya, kemudian dibuati air putih. Ada yang ngomong dibasuh sudah cangkirnya, kemudian dibuati air putih, berarti cangkirnya sudah bersih. Ada yang ngomong cangkirnya belum bersih, ada yang ngomong cangkirnya sudah bersih. Beda kada? Kalau perbedaan kedua-duanya bujurkah salah satunya ada salah? Bujur kedua-duanya kata-kata itu, atau salah satunya ada salah, salah satunya ada benar? Pasti salah satunya ada salah, salah satunya ada yang benar. Perbedaan dari perkataan tadi. Nah, kita teruskan analisis namanya.
Kita kada boleh egois Pak Ibu, kada boleh egois. Kita pakai dalil. Agama ini sudah diatur, bukan kita mengatur agama. Itu pahami baik-baik. Agama ini sudah diatur, dalilnya lengkap lewat para ulama-ulama ahli. Kalau ada orang yang memaham puasa Arafah hari Jumat, yang satunya puasa Arafah hari Sabtu, ulun betakun, bujurlah kedua-duanya puasa Arafah itu. Hari Jumat bujur, hari Sabtu bujur, bujur kedua-duanya. Salah satunya ada yang bujur, salah satunya ada yang salah. Kalau salah satunya ada yang bujur, salah satunya ada yang salah, berarti fadilat puasa Arafah bisa kada dapat kalau salah. Apa kelebihan puasa Arafah? Nah, ini penting. Ini namanya pakai dalil. Ulun membawa pian subuh ini berpikir, karena minggu kaina kita libur. Kenapa guru maka libur? Imbah hari raya. Ini hadis Nabi. Man shoma yauma arafata min dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa kataballahu minal qanitin. Hadis Rasulullah. Barang siapa yang puasa Arafah dari bulan Dzulhijjah, Allah catat orang itu seperti berpuasa selama 60 tahun. Berarti menyesalah puasa Arafah? Dapatlah. Ya orang hulu sungai prai. Siapa yang berpuasa Arafah, dia dicatat oleh Allah seperti beribadah puasa, seperti berpuasa selama sitin 60 sanatan tahun, 60 tahun. Besarnya pahala orang yang puasa Arafah. Ada lagi hadis Nabi, Saumu yaum Arafata kafaratu sittina sanatan qablaha madiyatan wa sanatan ba'daha mustaqbalatan. Puasa Arafah menghapus kesalahannya selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat kesalahannya dihapus oleh Allah. 1 tahun yang akan datang andai kata terlakukan kesalahan dihapus oleh Allah. Berarti ada penghapusan kesalahan, penghapusan dosa. 1 tahun yang telah lewat, andai kata kita ada punya kesalahan, dihapus oleh Allah. Ulun tanya lawan pian, angkat tangan Bang, adakah nang kada punya kesalahan dalam hidup? Adakah? Adakah nang kada berdosa? Kada mungkin Pak Ibu kita ni kada ada berdosa hidup. Dan dihapus kesalahan selama 1 tahun yang akan datang, berarti sudah ada Bapak Ibu pembersihnya. Tapi jangan bersengaja, oh ada penghapus baik aku melakukan dosa, ada aja penghapusnya. Jangan kayak itu ngomong. Yang banyak kesalahan yang tidak disengaja. Umanya Amat lawan umanya Udin ma bawe aweaan manya mati umanya Ridwan. Nah, maaflah ibu-ibu lah. Nah, jar umanya Amat lawan umanya umanya Udin ngomongin umanya Ridwan. Ikam tahulah umanya Amat napanya tuh umanya Ridwan tuh utang lawan aku kada bayar dasar bujur tuh orangnya ngalih mucel bayar hutang jangan dikawani lagi. Nah, salah dah tuh. Untung ada penghapus kesalahan. Masuk akan pulang grup, nah umanya Hamid sama bujur mantap, jangan cocok juga berdosa juga. Ulun menyontohkan ke ibu-ibu, bapak-bapak sama ayah juga. Ada aja kesalahan itu. Ini kelebihan puasa Arafah. Andai kata terjadi perbedaan, ada
ada nang pas, ada nang kada. Itu pasti Bapak Ibu. Jangan kita ngomong perbedaan tuh wajar, tetapi kita saling menghargai. Benar, ini bicara hukum. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Salah satunya ada yang benar, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Kalau bujur halal, berarti nang haram yang bermasalah. Kalau benar haram, nah ayo gimana? Yang halal menghalalkan berbahaya. Sama orang saksi nikah tuh sama tau lah Pak Ibu jadi saksi nikah tuh. Tunggu dulu. Jar bubuhannya. Tunggu. Mana nang sahnya? Duitnya ini adalah membawa anunya, maharnya. Astagfirullah, diingat. Nah, apa diingat? Hendak kawin aja neng ini. Ya ada nang kadingat membawa mahar atau lah pian. Anu kaina ulun ambil, dah boleh bayar tunai, ambil duit pian jamaah mana jar ulun bubuhan nang ngantar nih duit ulun pinjam duit dulu, berarti berhutang ikam lah, berhutang kan di berhutang memberi supan ulun berhutang malu ulun berhutang pian duit 100.000 memberi ikam mau tangi kah mau tangi, nah mau tangi berarti ikam berhutang. Karena kada ingat membawa maharnya, jujurannya kada ingat. Apa? Sedangkan di akad nikah tunai. Kalau tunai kontan kada. Tapi kada ada saksi ini urusannya. Ulun pernah menemui yang seperti itu. Kada kawa. Ikam hendak minjem duit kada dulu lawan jemaah ini. Berarti berhutang. Kada ulun gurai berhutang. Ambil dahulu. Mahar ikam di mana anaknya di rumah, ambilkan cepet. Ujar nang saikong kenapa kada ingat jar cepet jalun mana kayak apa nih ulun nih hendak menikahkan orang pulang cepet di mana di mana nikahnya di daerah apa Menteri 4 situ di mana rumah ikam di Indrasari cepet gitu. Cepat bahkan teraan hati ulun mudahan selamat datang Pak Ibu bepigura langsung maharnya. Nah ya sudah kita ulang ujar Pak Naib siap tadi jar saksi satu jar ulun belum maharnya mana ada terlihat. Makanya sebelum akad nikah tuh tanyai maharnya mana kayak itu nya bisa kada ingat lah. Kita terus akan berarti tadi ada yang puasa Arafah hari Sabtu, ada puasa Arafah hari Jumat, pasti salah satunya ada yang benar ada yang salah. Selesai, kita teruskan. Arab Saudi itu Pak Ibu menentukan 1 Zulhijjah hari Kamis, 1 Zulhijjah hari Kamis, otomatis puasa Arafah kita apa bukan berarti wukuf Arafahnya Jumat, hari rayanya hari Sabtu. Arab Saudi Indonesia dengan Arab Saudi beda waktu sekitar 5 jam kurang lebih. Kalau di Jakarta kita dengan Jakarta 1 jam, berarti Jakarta dengan Mekah Madinah 4 jam. Karena kan bedanya kita di Kalsel ini kan 5 jaman lah, 1 jamnya Jakarta agak mulor, berarti 4 jam kalau Jakarta. Kalau kita Kalsel dengan Arab Saudi 5 jam. Kita analisis. Kalau kita Bapak Ibu ikut Arab Saudi nih kayak itu, ulun kada nyalahkan siapapun, ulun membawa pian analisis dalil. Kalau kita mengikuti Arab Saudi, karena Arab Saudi wukuf Arafah Jumat, ayo kita besahur jam 4-an, kita besahur di sini. Arab Saudi masih malam hari, belum wukuf, masih tengah malam. Telepon ya biar.
Ayo, telepon. Kita bersahur hari apa itu apa hari raya bersahur kita bulan puasa. Arab Saudi masih tarawihan. Ada sinkron waktu. Sedangkan ibadat terikat dengan waktu. Ini kita sudah sembahyang subuh di sana, di daerah di sana sudah sembahyang subuh belum? Anak ngikuti Arab Saudi kah? Jam 11 kini kita sembahyang subuh. Kalau kita anak ngikuti Arab Saudi jam 11 kita sembahyang subuh. Ayah Pak, akur kah? Berarti jangan sembahyang subuh lo kita, kayaknya jam sekitar jam 11-an lah. Kalau kita beda 5 jam, berarti kalau waktu Arab Saudi misalnya jam 5-an, misalnya lah Arab Saudi jam 5-an, kita di sini jam 10-an. Berarti kita sembahyang subuh ngikuti Arab Saudi jam 10. Kalau di Arab Saudi jam 12-an, zuhur jam 12 lewat berapa menit, berarti kita harus jam 5-an, jam 5 sore, jam 17-an kita sembahyangan zuhur di sini. Mau? Kalau di Arab Saudi jam 15.40-an, Arab Saudi jam 3-an, ya kalau jam 15-an lah Arab Saudi. Berarti kita di sini kalau sembahyang asar sekitar 18-an atau ya 20-an lah, jam 8-an malam sembahyang asar. Ayo, kalau kita ngikuti Arab Saudi di sana maghrib jam 19-an, berarti kita di sini jam 24 tengah malam. Maghrib kenalah tengah malam sembahyangan. Kalau di sana Isya, di sini sekitar jam 1-an lewat setengah 2-an lah. Ayo, akur. Insya Allah pian mun mengikuti sembahyangnya Arab Saudi, kita di sini bisa banyak dokter makan katuprel. Jakanya Arab Saudi itu bertetangga dengan Indonesia. Ayo, Padang Arafahnya di Banjarbaru pas. Kita bukan negara bertetangga dengan Arab Saudi. Berangkat aja kita 8 jam sampai King Abdul Aziz Jeddah. Lagi kita buktikan. Kalau kita Pak Ibu bersahur subuh Jumat, ini analisis dalil. Ulun tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita kada boleh menyalahkan, tapi ulun kita belajar analisis dalil. Istiqra'ud dalil namanya. Istiqra' analisis. Kalau kita Bapak Ibu bersahur subuh Jumat, apakah di sana orang sudah wukuf Arafah? Belum, orang guringan. Kita berbuka di sini maghrib, di sana mulai wukuf. Puasa apakah kita di Indonesia? Ibadat itu terikat dengan waktu. Nah, kalau kita Pak Aibuai lah, ini kita buktikan. Misalnya di Mekah jam 4, anak ngikutin Mekah lah. Bersahur di sini kita harus jam 9-an, kalau 5 jam bedanya. Ada nang 5 jam, ada 6 jam. Kita ambil nang 5 jam aja, karena Jakarta kan 4 jam perbedaannya dengan Saudi, karena Jakarta kan molor waktunya sejam. Ayo, kalau Arab Saudi jam 4, kita di sini bersahur harus jam 9. Akur? Ada bersahur jam 9. Anak ngikuti Arab Saudi, bukan mengikuti harinya, mengikuti waktunya juga. Kemudian buka di Arab Saudi maghrib jam 19.00 maghrib kada. Kita di sini berbuka puasa jam berapa?
Berapa jam puasaan? Kurang lebih 15 jam lah. Ayo silahkan kita ikuti Arab Saudi. Tapi aturan waktunya kita juga Pak Ibu. Nah, supaya cepat kita paham Pak Ibu. Pian besahur di sini di Banjarbaru. Sorenya pian berada di Jakarta. Ikut mana berbuka puasanya? Ikut Jakarta, ikut Banjarbaru. Nah, talambat sejam. Pian besahur di Jakarta. Besahur di Jakarta. Sorenya di Banjarbaru. Ikut mana? Ikut Jakarta juga. Ikut Banjarbaru, alhamdulillah tak cepat sejam. Kalau pian bersahur di Banjarbaru, sorenya di Jakarta, harus ikuti Jakarta. Enakan pian ikut Banjarbaru. Di mana pian berada, disitulah tempat pian beribadat menurut aturan waktu pian beribadat. Sama kita nih di Indonesia. Apabila pian mengikuti Mekah, ayo konsekuen lawan waktu di sana. Jangan berdalih kita ikuti Mekah, Mekah lawan kita beda waktu. Dalilnya, nah lalu ulun padahkan dalilnya supaya cepat paham Pak Ibu. Nah dalilnya, waqala, nah ini dalilnya. Wa mahallul khilafi bi qabulil wahidi idza lam yukam bi hakimun fa in hakama bi hakimun yarahu wajib shaum alal kafah. Dalilnya adalah terjadi perbedaan khilaf waktu karena perbedaan matlaq, terbit tenggelamnya matahari dan bulan. Maka kita harus menyesuaikan di mana kita berada. Itulah tempat dan waktu ibadah kita. Seperti puasa tadi, pian besahur di Banjarbaru, bukanya di Jakarta. Kada boleh pian mengikuti Banjarbaru karena berada pian di Jakarta. Berarti waktu Jakarta yang pian pakai. Pian berada di Banjarbaru waktu berbuka puasa, bolehkah mengikuti Banjarmasin? Usah Jakarta, nang dekat lagi Banjarmasin. Berapa Banjarmasin bedanya lawan kita? Semenit 2 menit. 2 menit. Berarti kalau pian mengikuti Banjarmasin berbuka puasa, sedangkan pian berada di Banjarbaru, batal puasa pian. Batal puasa. Kenapa? Ikuti Martapura, karena Banjarbaru berdekatan dengan Martapura. Gambut Bang, ngikuti mana? Kabupaten Banjar. Gambut jam mengikuti Martapura, kita Banjarbaru lah mengikuti Banjarmasin. Nah, sedikit ya Pak Ibu, waktu berbuka puasa tersalah, makanya yakin masuk berbuka puasa. Guru bingung guru kami ini guru ikuti Banjarmasin kah, ikuti Martapura kah? Kenapa jero ulun? Karena guru TV guru kada guru listrik padam guru Masjid Al-Karamah jero ulun ikuti baterai radio guru kada ingat membeli guru ikuti Jakarta. Nyata bujur lebih baik belembat tapi yakin daripada kisah yakin tapi kada pas. Nah, cukup apa yang disampaikan kita Pak Ibu. Nih hari ini nasihat menasihati, kalau ada komitmen dengan waktu Arab Saudi, oke, silahkan. Pian besahur di sini, orang belum lagi wukuf. Kita berbuka puasa, orang di sana hanyar wukuf. Berarti Jumat tuh puasa apakah itu? Kalau kita hendak bujur-bujur pas orang wukuf, kita bersahur waktu maghrib. Kita bersahur waktu maghrib, di sana mulai wukuf. Adakah bersahur waktu maghrib? Nah, lalu
keputusan pemerintah kita, gabungan ulama-ulama, otomatis kita taka isok akhirnya, karena menjelang hendak malam kadeda puasa malam hari, taka besok iya Sabtu, minggunya baru hari raya. Ada yang hebat lagi tapi luput, kami gure puasa Arafah hari Jumat tapi bahari rayanya gure hari Minggu, Sabtunya tuh apa? Bingung ulun mendengar. Hendaklah kita beramal pakai dalil, jangan pakai ego. Nah, itu aja. Cukup yang disampaikan dahulu pada pertemuan kita pagi ini. Tugas ulun sudah selesai menyampaikan beginilah perbedaan waktu. Kita berbuka puasa aja, di mana kita berada di situ waktu kita berbuka puasa. Kadakawa kita pae buai, di mana kita bersahur, disitulah kita berbuka puasa. Belum tentu, karena kita bisa kemana-mana. Itu contoh fakta bukti. Sembahyang aja kita kadakawa ngikuti Arab Saudi karena beda waktu, apalagi berpuasa. Nah, siapa nang ngotot terserah, karena kita di sidang juga di padang mahsyar di akhirat selesai. Nggak usah kita jangan kada betaguran, jangan. Nang penting pesan ulun beingat-ingat makan daging. Nah, itu aja sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fuan ya karim, wa'fuan ya rahim, wa'fuan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil